Alright guys, welcome back again with me. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button. Pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, teman-teman. Ada beberapa hal menarik yang akan saya sampaikan melalui video ini, dari potensial untuk dia menguat, skenario-nya seperti apa, terus plan kita seperti apa baiknya. Semua akan saya jabarkan melalui video ini. So jangan kemana-mana. Grab your coffee, grab your snack, watch this video till the end. Alright, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, teman-teman. First, saya pengen bahas tentang si Bitcoin, ya. Itu membentuk descending broadening wedge pattern di time frame 4 jam. Dan sudah saya bahas dari video kemarin tentunya, atau beberapa saat yang lalu, di mana kita ngelihat resistance, pertahanan di sini, ya. Market itu ketahan di setiap kali dia ngetest level resistance tersebut, dan somehow pada pergerakan kemarin, after kita ngetest level Fibonacci 127% daripada swing high to swing low yang ada, yaitu tepatnya di kisaran level ini, ya, swing high to swing low di sini. Ini ternyata sangat menarik, teman-teman, ya. Ini saya tarik nih, saya pengen kasih lihat teman-teman tuh, ya, bener-bener pas banget di kisaran level 127,2% daripada Fibonacci level, teman-teman, ya. Dari swing low to swing high terakhir, kalian bisa lihat targetnya 127,2% itu tertahan, atau targetnya itu tercapai, lalu dia tertahan di atas level tersebut, teman-teman. Bounce nicely, bahkan dia close balik lagi di dalam descending broadening wedge pattern, ya. Kalian bisa lihat nih support, kemudian di sini support, ya, di sini support, ketahan, bahkan di sini pun ketahan, teman-teman, dan dia close di atas level tersebut. After that, kita bisa melihat dia close di atas level resistance line daripada descending broadening wedge pattern di sini, teman-teman. Dan obviously itu juga close di atas exponential moving average 21. Ini merupakan salah satu sign yang cukup baik, teman-teman. Cuman seperti yang kita lihat di sini, based on volume transaksinya, ini kan kita ngelihat dia breakoutnya itu dengan volume yang cenderung santai, teman-teman. Nggak sekuat yang kemarin, nggak sepowerful yang kemarin gitu. Maka kalau misalkan kondisinya seperti itu pasca dia breakout, that means kita bisa ngelihat adanya potensi si BTC ini dia ngetes dulu ke level resistance daripada descending broadening wedge pattern yang di breakout tadi. Jadi apakah dia mampu menahan pergerakan ini sebagai support atau tidak? Nah, inilah yang menjadi konfirmasi dan penentu daripada pergerakan Bitcoin setelahnya, teman-teman. Oke. Nah, by the way, before saya mau bahas lebih lanjut, saya tadi pengen sharing juga ke teman-teman. By the time kita ngelihat breakout itu dan kita ngelihat sempat adanya spike yang terjadi, ya. Kalian bisa lihat di sini di time frame 30 menit atau 15 menit gitu. Kita ngelihat adanya momentum buyer di sini, teman-teman, ya. Dan momentum buyer itu slow di sini, ya. Slow-nya slow banget, teman-teman, sampai terjadi ranging kayak gini. Dan kita ngelihat di sini juga dari segi volume, oke. Ini kan flat, teman-teman, ya. Even pada saat dia terjadi breakout sekalipun di sini, ini volumenya juga sama dengan kondisi terjadi breakout di sini, teman-teman, ya. Sorry, bukan breakout, atau pembelian di sini, teman-teman. Nah, maka dari itu sebetulnya pada saat kondisi ini terjadi, lalu dia terjadi decline yang sangat signifikan, teman-teman, ya. Decline ini kemudian dibantu dengan adanya volume yang cukup signifikan besar. Saya lihat di sinilah menjadi pertanda bahwa si Bitcoin itu potentially menjadi sebuah kondisi di mana dia harus ngetes si level resistance line daripada descending broadening wedge pattern tadi gitu. Akhirnya saya update. Pada saat terjadi breakout, saya update, is this a good sign for Bitcoin? Saya update di community, ya, di YouTube. Lalu setelah 1 jam kemudian kita bisa lihat di sini, saya tulis, ya, is this a prank, guys, or this is some kind of signal for short gitu. In the end, saya take short, dan target profit saya itu sebenarnya hanya sejauh-jauhnya di resistance line daripada descending broadening wedge pattern ini gitu. Jadi the reason saya mengambil short itu simply because of this. Pertama, spike dari volume. Kedua, kita ngelihat bearish engulfing pattern, dan kita ngelihat di sini ada spinning tops. Nah, pada saat close spinning tops di time frame 30 menit, disitulah saya entry short dengan target cenderung kecil, teman-teman, ya. Jadi shortnya saya di sini kurang lebih target saya sebetulnya sekitar level segini, tapi tadi saya sudah exit duluan di 33.500 dengan stop loss di atas level resistance line yang ada pada di sini, teman-teman. Oke. Udah kayak gitu aja. Nah, that's the reason, simple reason kenapa saya nge-take short, ya, gitu. Nah, sekarang teman-teman kita ngelihat dari time frame 4 jam, ya.
ini semacam pergerakan sesaat ya, kita bisa lihat ini kan baru ganti candlestick gitu ya. Pergerakan sesaat kita ngelihat bahwa dia memang ngetes level tersebut, dan kita berpotensi ngelihat si Bitcoin ini either dia akan meneruskan penguatannya dan retest kembali terhadap si exponential moving average yang ada di atas level ini teman-teman ya. So kita bisa lihat di sini ada potensi di mana kondisi ini sebenarnya terpicu juga oleh kondisi yang ada di sini teman-teman, atau rebound yang terjadi pasca kemarin breakout kencang, dan itu terjadi sampai ke kisaran level yang tadi saya bicarain ya, 127,2% teman-teman. Oke, so next plan-nya gimana? Kalau misalkan kita ngelihat adanya konfirmasi closing di atas level ini dan dia mulai menunjukkan adanya indikasi penguatan teman-teman, dan ini bisa jadi satu momentum yang oke, either itu teman-teman untuk entry long position dengan stop loss cenderung tipis dengan target ya at least bisa sampai kisaran level ini atau bahkan di sini ya teman-teman, dimana ini resistance-nya gitu. Dan pada saat target tercapai bisa juga kita ya mungkin take profit sebagian, kalian let the profit run karena masih ada beberapa target level di sini teman-teman ya gitu. Selain daripada itu, ini menjadi level supportnya kita, which means kalau misalnya kita golong juga oke banget karena sebelumnya dia sempat ketahan teman-teman. Oke. Itu ya, dia sempat ketahan berkali-kali before dia akhirnya terjadi breakout teman-teman. Oke. Nah, but this is not a financial advice. Please, kalau misalnya kalian mau entry, use your own trading strategy gitu. Yang pasti itu tadi saya cuma sampein sebagai contoh aja, sekiranya kalau misalkan saya pribadi akan entry market, kurang lebih yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi kayak saya sudah perhitungkan matang-matang dari segi stop loss-nya. Pertama, stop loss saya obviously di bawah level support yang terakhir ya. Ya, resistance ini kan akhirnya di breakout, which means sekarang jadi support, dan ini ngetes juga terhadap support level itu teman-teman. Kalian bisa lihat tuh ya, dia ngetes terhadap support levelnya si descending broadening wedge pattern sekaligus si ini teman-teman ya, support yang ada di sini. Kalian bisa lihat risknya kalian atur, dan ini oke banget gitu dengan target upside ya sejauh-jauhnya lah sebisa mungkin gitu kan. Oke, so shortnya tadi udah, terus longnya sudah saya jelaskan juga. Itu adalah strategi saya, but it's disclaimer ya teman-teman, jangan dijadikan sebagai patokan untuk teman-teman entry gitu. Oke, so saya akan lanjut lagi ke time frame daily-nya, dimana di sini pasca tadi ya Fibonacci tadi kebentuk, kan kita udah lihat nih 127,2%. If this the scenario teman-teman, maka potentially ini menjadi level bottomnya daripada si correction wave-nya kita, atau wave 5-nya daripada si minor wave, si 1, 2, 3, and then 4, and then 5th wave-nya potentially di situ teman-teman. Nah, kalau misalkan iya demikian, maka kita perlu melihat konfirmasi yang jelas dan dia harus close di atas level si descending channel yang terbentuk di time frame daily ini teman-teman ya, sekaligus di atas level exponential moving average-nya. So, baru kita bisa lihat si Bitcoin itu akan meneruskan penguatannya, possibility gitu ya. Oke, so lanjutannya saya pengen ngebahas satu hal yang cukup menarik teman-teman ya. Pasca dia penguatan itu, kalian harus antisipasi bahwa ada potensi dia ke reject terhadap exponential moving average. Itu aja pesan dari saya terakhir di time frame daily. Before saya lanjut ke time frame weekly-nya, nah ini weekly-nya cukup menarik teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Pada saat bull run terjadi sepanjang tahun 2017 ya, berakhir di akhir 2017 dan diteruskan sampai ke akhir 2018 teman-teman. Nah dari situ kalian bisa tarik swing high ke swing low-nya, lalu kalian bisa gambarkan Fibonacci retracement. Kalian bisa lihat teman-teman, targetnya itu adalah 161,8% di 61.400, yang manakala sini sudah tercapai teman-teman. Nah sekarang kita itu sedang berada di support line-nya di sini. Apakah Bitcoin mampu close di atas level ini pada pekan ini teman-teman? Kalau misalkan demikian mampu, maka dari sepotensial kita bisa ngelihat upside momentum terhadap Bitcoin akan perlahan-lahan kembali. Oke, so itu yang saya pengen update seputaran Bitcoin. Hopefully you guys enjoy the video. Hope you guys like this video. Kalau misalnya kalian suka, leave your thumbs up. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini kalau misalkan kalian merasa video ini sangat membantu. Right? Itu aja dari saya. I'll see you guys again in the next video. Cheers.